Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Syukur alhamdulillah atas berkat rahmat dan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala kami dapat menyelesaikan PowerPoint tentang nusyuz. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah mengangkat kita dari alam kebodohan menuju alam yang penuh ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini. Pengertian nusyuz. Kata nusyuz dalam bahasa Arab merupakan bentuk masdar. Akar kata dari nusyuzah, yanshuzu, nusyuzan, yang berarti duduk kemudian berdiri, berdiri lagi, menonjol, menentang atau durhaka. Dalam konteks pernikahan, makna nusyuz yang tepat untuk digunakan adalah menentang atau durhaka. Sedangkan menurut istilah dalam kitab Al-Bajuri dikatakan bahwa nusyuz adalah keluar dari ketaatan, secara umum dari istri atau suami, atau keduanya. Beberapa ahli juga mengemukakan pengertian nusyuz. Di antaranya menurut Al-Qurtubi, nusyuz adalah mengetahui dan meyakini bahwa istri itu melanggar apa yang sudah menjadi ketentuan Allah daripada taat kepada suami. Kemudian menurut Hamid, nusyuz adalah tindakan istri yang dapat ditafsirkan menentang atau membandel atas kehendak suami. Sementara menurut Roshid, nusyuz adalah apabila istri menentang kehendak suami dengan tidak ada alasan yang dapat diterima menurut hukum syara'. Tindakan itu dipandang durhaka. Dari beberapa definisi yang sudah dijelaskan, bisa ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan nusyuz adalah pelanggaran komitmen bersama terhadap apa yang menjadi kewajiban dalam rumah tangga. Adanya tindakan nusyuz ini merupakan pintu pertama untuk kehancuran sebuah rumah tangga. Untuk itu, demi kelanggengan rumah tangga sebagaimana yang menjadi tujuan setiap pernikahan, maka suami ataupun istri mempunyai hak yang sama untuk menegur masing-masing pihak yang ada tanda-tanda melakukan nusyuz. Landasan hukum nusyuz. Dalam kehidupan rumah tangga tidak selalu terjadi kehormatan dan keharmonisan. Akan tetapi dalam kenyataan konflik dan kesalahpahaman di antara mereka seringkali terjadi, sehingga melunturkan semua yang telah mereka harapkan. Timbulnya konflik dalam rumah tangga tersebut pada akhirnya kerap kali mengarah pada apa yang disebut dengan nusyuz. Seperti yang telah dijelaskan dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 34, yang artinya, kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain atau wanita. Dan mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Oleh karena Allah telah memelihara mereka. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur atau pisah ranjang dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Yang selanjutnya yaitu macam-macam nusyuz. Nusyuz dibagi menjadi dua, yaitu nusyuz istri dan nusyuz suami. Nusyuz istri dilihat dari sikap istri kepada suaminya dapat dipilah menjadi dua. Pertama, istri yang sholihah, yaitu yang tunduk dan taat kepada perintah Allah dan lain-lain. Yang kedua yaitu istri yang berusaha keluar dari kewajiban sebagai istri, berusaha meninggalkan suami sebagai pucuk pimpinan rumah tangga dan menghendaki agar kehidupan rumah tangga menjadi berantakan. Istri yang demikian disebut istri yang nusyuz. Yang selanjutnya yaitu nusyuz suami. Suami nusyuz mengandung arti pendurhakaan suami kepada Allah karena meninggalkan kewajibannya kepada istri. Hal ini terjadi bila ia tidak melaksanakan kewajiban kepada istrinya.
baik meninggalkan kewajiban yang bersifat materi seperti memberi nafkah atau non-materi berupa tidak menggauli istrinya. Tanda-tanda nusyuz perempuan. Yang pertama, tidak cepat menjawab suaminya berdasarkan bukan kebiasaan. Yang berarti, apabila biasanya jika dipanggil, maka si istri menjawab panggilan itu. Atau kalau diajak bicara, si istri biasanya berbicara dengan sopan dan dengan ucapan yang baik. Tetapi kemudian dia berubah. Apabila dipanggil, maka ia tidak mau lagi menjawab. Atau jika diajak bicara, ia acuh dan tidak peduli, serta mengeluarkan kata-kata yang buruk. Yang kedua, yaitu tidak nyata atau tidak jelas penghormatan kepada suaminya. Artinya, si istri menghormati suaminya hanya sebagai formalitas. Ia menghormati suaminya hanya di depan umum atau hanya di depan keluarga. Selebihnya, ia tidak menghormati suaminya. Yang ketiga, tiada mendatangi suami kecuali dengan bosan, jemu, atau dengan muka cemberut. Yang berarti, jika ketika berhadapan dengan suami yang awalnya ia menampilkan muka ceria atau bahagia, lalu kemudian ia akan menampilkan muka cemberut dan lain-lain. Yang keempat, seorang istri yang jika diajak untuk berhubungan intim, dia menolak. Akan tetapi, kita harus lebih adil melihat alasan istri untuk tidak mau berhubungan. Kalau alasannya rasional, seperti sedang sakit, kelelahan, atau tidak dalam keadaan siap hatinya, maka suami tidak berhak untuk memaksanya. Nusyuz seorang laki-laki atau suami. Pada dasarnya, nusyuz seorang suami terjadi apabila suami tidak memenuhi kewajibannya. Adapun kewajiban suami yaitu 1. Memberikan mahar sesuai dengan permintaan istri. 2. Memberikan nafkah zahir sesuai dengan pendapatan suami. 3. Menyiapkan peralatan rumah tangga, perlengkapan dapur, perlengkapan kamar utama seperti alat rias dan perlengkapan kamar mandi sesuai dengan keadaan di rumah istri. 4. Menyiapkan pembantu bagi istri yang di rumahnya memiliki pembantu. 5. Menyiapkan bahan makanan, minuman setiap hari untuk istri, anak-anak, dan pembantu jikalau ada. 6. Memasak, mencuci, menyetrika, dan melakukan pekerjaan rumah lainnya. 7. Memberikan rasa aman dan nyaman dalam rumah tangga. 8. Membayar upah kepada istri jikalau istri meminta bayaran atas semua pekerjaannya. 9. Berbuat adil apabila memiliki istri lebih satu atau poligami. 10. Berbuat adil di antara anak-anaknya. Jadi, jika suami tidak memenuhi kewajibannya, maka suami itu termasuk nusyuz. Poin selanjutnya yaitu cara mengatasi nusyuz. Cara mengatasi nusyuz pada istri. Yang pertama yaitu dinasehati. Jika nasihat tidak memberikan pengaruh, maka masuk langkah yang kedua, yaitu pisah tempat tidur atau pisah ranjang. Dan apabila langkah yang kedua tidak mempan, maka memasuki langkah yang terakhir, yaitu memukul istri. Akibat nusyuz. Akibat nusyuz bagi seorang istri yang pertama tidak wajib diberi nafkah oleh suami. Ketika seorang istri sudah melakukan nusyuz, maka suami tidak lagi wajib memberi nafkah terhadap istri tersebut. Yang kedua, tidak wajib diberikan giliran, tetapi wajib diberi tempat tinggal. Ini berlaku untuk suami yang memiliki istri lebih daripada satu. Ketika salah satu istrinya melakukan nusyuz, maka si suami tidak wajib memberi giliran terhadap istri tersebut, tetapi istri tersebut tetap wajib diberi tempat tinggal. Selanjutnya, nusyuz bagi suami. Yang pertama, dilaporkan pada hakim. Ketika seorang suami sudah melakukan
nuzus, maka istri boleh melaporkannya kepada hakim pengadilan untuk memberi nasihat kepada suami tersebut. Yang kedua, yaitu digugat cerai. Apabila si suami belum bisa diajak damai dengan cara musyawarah atau apapun itu, maka istri boleh menggugat cerai suami. Dengan catatan si suami melakukan nuzus dan tidak mau diajak damai. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Siti Saidah, Wildatul Hasanah, dan Zulfatus Solehah mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh dosen pengampu, yaitu Bunda Rustiana Nafila MPDI, kepada kami, serta kata maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan dari hasil kerja kami. Pada dasarnya, kelebihan itu datangnya dari Allah, dan kekurangan itu murni dari kami sendiri. Akhiran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.